Seiring bertambahnya permintaan perangkat komputer, baik jenis personal komputer maupun laptop, harddisk sebagai media penyimpanan juga turut berkembang dari segi ukuran yang semakin ramping dan kapasitas penyimpanan yang semakin besar. Adapun platter dan head sebagai komponen utama harddisk masih sama dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kelemahan harddisk ketika melakukan perekaman data, yaitu terjadinya aus dan friksi sehingga membutuhkan penggunaan pelumas. Salah satu pelumas harddisk yang dapat digunakan yaitu pelumas magnetik berbasis cairan ionik. Pelumas cairan ionik ini merupakan pelumas baru yang dapat menggantikan pelumas konvensional berbasis minyak bumi karena memiliki karakteristik yang serupa. Bahan pelumas yang digunakan adalah cairan ionik yang disintesis dari asam lemak minyak nabati yang termasuk sumber terbarukan lokal, sehingga pelumas magnetik berbasis cairan ionik ini lebih ramah lingkungan dan dapat dijadikan sebagai pelumas yang berkelanjutan. Sintesis pelumas media magnetik berbasis cairan ionik telah dilakukan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 2012. Senyawa yang disintesis yaitu cis oleil imidazolinium tetrakloroferat 3. Tahap pertama pada sintesis ini yaitu pembentukan cis oleil imidazolin. Pada tahap ini digunakan dietil triamina atau deta dan asam lemak cis oleil yang diperoleh dari minyak nabati sebagai gugus alkil melalui reaksi siklisasi dengan metode gelombang mikro. Campuran pereaksi diiridiasi menggunakan microwave pada daya 800 watt selama 30 detik, sehingga terbentuklah garam cis oleil imidazolin. Tahap kedua yaitu metilasi kuartenerisasi terhadap cis oleil imidazolin. Reaksi metilasi dan kuartenerisasi cis oleil imidazolin menjadi cis oleil imidazolinium iodida dihasilkan dari reaksi antara cis oleil imidazolin dengan metil iodida. Fatty imidazolin dilarutkan dalam metilen klorida lalu dimasukkan ke dalam labu dasar bulat leher 3. Ke dalam labu tersebut ditambahkan metil iodida, selanjutnya campuran direflux sambil diaduk dengan magnetic stirrer kurang lebih selama 4 jam, sehingga terbentuklah cis oleil imidazolinium iodida. Tahap ketiga yaitu penggantian anion terhadap cis oleil imidazolinium iodida. Penggantian anion iodida dengan anion klorida pada fatty imidazolinium iodida dapat dilakukan dengan berdasar pada prinsip hard soft acid base. Untuk tahap ini dibutuhkan AgCl sebagai agen pengganti anion melalui reaksi metatesis anion. Fatty imidazolinium iodida dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dalam metanol dan ditambahkan AgCl. Kemudian, larutan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam. Sehingga dihasilkan senyawa cis oleil imidazolinium klorida. Tahap keempat yaitu pengkompleksan cis oleil imidazolinium klorida. Tahap terakhir dari sintesis senyawa ini adalah menambahkan logam pengkompleks FeCl3. Sintesis ini dilakukan dengan metode padat-padat tanpa menggunakan pelarut. Fatty imidazolinium dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan dengan FeCl3. Campuran tersebut diaduk selama 2 jam sehingga diperoleh senyawa cis oleil imidazolinium tetrakloroferat 3. Selanjutnya, karakterisasi senyawa terdiri dari karakterisasi struktur dan karakterisasi fisikokimia. Karakterisasi struktur yang pertama yaitu analisis FTIR. Hasil karakterisasi struktur cis oleil imidazolinium tetrakloroferat 3 menunjukkan ikatan NH pada bilangan gelombang 3384,8 per cm. Ikatan CC stretching pada bilangan gelombang 2854,5 per cm, ikatan C rangkap 2O pada bilangan gelombang 1708,8 per cm, dan ikatan C rangkap 2N pada bilangan gelombang 1639,4 per cm. Selain menggunakan FTIR, analisis struktur juga dilakukan menggunakan spektroskopi massa. Hasil analisa spektroskopi massa menunjukkan terbentuknya puncak pada bilangan massa 630 m per Z. Data tersebut dapat mengasumsikan adanya kation cis oleil imidazolinium yang memiliki massa molekul 630,0885 gram per mol sebagai fraksi pada senyawa yang dibentuk. Terakhir yaitu analisis X-ray fluorescence atau XRF untuk mengetahui unsur di dalam senyawa yang disintesis. Hasilnya menunjukkan beberapa konsentrasi unsur di dalam senyawa, yakni klorida sebanyak 13,306%, besi sebanyak 6,8816%, iodida sebanyak 0,01%, dan CH2 sebanyak 79,75%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komposisi terbesar dari senyawa yang disintesis adalah senyawa karbon yang berasal dari rantai asam oleat dengan tambahan komposisi lain seperti klorida, besi, dan iodida yang tersisa.
Selanjutnya, karakterisasi fisikokimia. Analisis SRV digunakan untuk menguji karakter tribologi cis oleil imirizolinium tetraklorofera 3 yang telah disintesis. Dari analisis SRV, dapat diketahui nilai koefisien friksinya sebesar 0,027, wear sebesar 1,463, dan ketahanan friksi selama 60 menit. Yang kedua yaitu analisis suseptibilitas magnetik. Analisis suseptibilitas magnetik bertujuan untuk mengetahui respon senyawa terhadap medan magnet. Hasil analisis menunjukkan bahwa respon cis oleil imirizolinium tetraklorofera 3 terhadap medan magnet sebesar 6,3 plus minus 0,5 kali 10 pangkat min 5 SI. Yang terakhir yaitu analisis TGDTA yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kestabilan senyawa. Senyawa ini diharapkan memiliki kestabilan terma yang tinggi sehingga tidak mudah terdekomposisi pada saat digunakan sebagai pelumas. Garis merah merupakan kurva yang menunjukkan perubahan massa terhadap suhu atau TG. Garis biru pada kurva menunjukkan perubahan energi terhadap suhu atau DTA. Titik dekomposisi diketahui dari kurva perubahan massa terhadap suhu, di mana titik dekomposisi merupakan suhu ketika persen massa berharga sekitar 50%, yakni pada suhu 230 derajat Celcius. Dengan demikian, senyawa ini akan bekerja optimum pada suhu di bawah 230 derajat Celcius.